Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putra di sini. Jadi pada kesempatan video ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya bagaimana cara membuat air akuarium kita senantiasa jernih. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, yaitu faktor yang pertama media filternya, kemudian faktor yang kedua proses pembersihan ataupun proses pencucian daripada media filternya. Yang ketiga ialah proses water change atau proses penggantian air pada akuariumnya. Dan yang keempat, proses penyalaan lampu di akuariumnya itu sendiri. Untuk yang pertama, kita akan bahas di filternya itu sendiri. Karena di sini saya selalu menggunakan filter talang, jadi saya akan ilustrasikan menggunakan filter talang. Jadi pada filter talang itu terdapat yang namanya sekat-sekat atau chamber-chamber yang nantinya difungsikan untuk memisahkan antara beberapa media filter, di mana untuk media filter itu sendiri minimal kita harus memiliki 3 media filter, yaitu media filter mekanis. Untuk filter mekanis itu kita sebut dengan busa ataupun kapas dakron. Itu banyak sekali di pasaran ya, ada yang putih dan macam-macamnya juga sangat banyak sekali. Intinya itu merupakan filter mekanis yang berfungsi nantinya di filternya akan menyaring segala partikel-partikel kasar yang terdapat pada akuarium, baik itu yang dihasilkan dari kotoran ikan itu sendiri maupun dari sisa-sisa pakan yang terdapat pada akuariumnya. Untuk peletakan filter mekanis ini biasanya diletakkan pada chamber pertama, di mana pada chamber pertama ialah chamber yang akan dilalui oleh air pada filter pertama sekali. Dan untuk peletakan daripada filter mekanis ini juga usahakan agar busa tadi tidak terendam dengan air minimal pada bagian atasnya, sehingga kotoran-kotoran akan terperangkap dengan baik dan tersaring di sana dengan baik. Kemudian kita ke filter yang kedua, yaitu filter biologisnya. Untuk filter biologis juga sudah sangat banyak sekali ya yang beredar di pasaran contoh-contohnya. Di sini akan saya coba sebutkan contoh yang umum kita kenal ya, seperti Bioring, Biobol, Kristal Bio, Batu Lavarok, dan masih banyak lagi ya. Yang fungsi daripada filter biologis ini akan menjadi rumah bakteri nantinya pada sistem filter kita. Jadi teman-teman, setelah ekosistem pada akuarium kita sudah berjalan dengan baik, maka bakteri-bakteri baik akan terdapat pada akuarium kita. Nah, peranan daripada filter biologis tadi akan menjadi rumah daripada bakteri-bakteri baik yang terdapat di akuarium kita. Yang fungsi daripada bakteri baik itu sebagai bakteri pengurai, yang mana kotoran-kotoran yang terdapat di akuarium tadi akan menjadi amoniak ya. Dan di sini peranan daripada bakteri baik akan mengurai amoniak tadi menjadi nitrit, dan nitrit akan menjadi nitrat, seperti itu teman-teman ya. Yang mana juga nitrat itu sangat dibutuhkan oleh tanaman-tanaman pada akuarium apabila kita menggunakan tanaman-tanaman pada akuarium kita. Kemudian untuk filter yang ketiga ialah filter kimiawi. Contoh daripada filter kimiawi ini ialah seperti batu jolit dan arang karbon atau arang aktif. Fungsi daripada filter kimiawi ini akan mengikat segala sesuatu yang melaluinya, baik itu zat-zat organik yang terlarut dalam air maupun zat-zat kimiawi yang terlarut dalam air. Maka media ini nanti akan mengikat zat-zat tersebut. Namun perlu diketahui teman-teman, ketika kita menggunakan filter kimiawi, kita harus melakukan penggantian rutin. Kalau tidak salah itu jangka masa pakainya sekitar 3 bulan. Karena apabila kita menggunakan secara terus-menerus tanpa melakukan proses penggantian, ditakutkan filter kimiawi ini akan melepaskan kembali semua zat-zat yang sudah diikatnya, yang hal itu bisa berakibat fatal terhadap ikan-ikan yang terdapat di akuarium kita. Sekarang kita ke proses pembersihan daripada filternya. Nah, untuk proses pembersihan daripada media filternya, di sini saya sarankan agar teman-teman ketika melakukan proses pencucian gunakan air yang dari akuarium itu sendiri. Kemudian kalau teman-teman rasa filter tersebut tidak perlu dicuci, sebaiknya tidak usah dilakukan pencucian, cukup lakukan proses penggantian busanya saja, cukup lakukan proses penggantian daripada filter mekanisnya. Dan jangan sesekali teman-teman lakukan mencuci dengan menggunakan air baru atau air langsung dari keran. Nah, itu bisa membunuh semua bakteri yang terdapat pada filter biologis tadi teman-teman. Oke, sekarang kita ke bagian yang ketiga, proses water change pada akuarium.
Ini juga sangat erat kaitannya dengan cara membuat akuarium kita senantiasa bersih. Nah, di sini teman-teman juga harus melakukan proses penggantian air secara rutin ya. Karena apabila kita melakukan proses penggantian air secara rutin, ikan-ikan kita akan lebih sehat karena ikan-ikan kita akan mendapatkan nutrisi-nutrisi yang segar atau nutrisi-nutrisi yang baru yang terdapat pada air yang baru. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian apa hubungannya dengan filternya? Nah, seperti yang kita bahas tadi, sebenarnya yang membuat air akuarium ini tampak bening salah satunya faktor daripada si bakteri baik tadi. Ketika di akuarium kita ini sudah terjadi yang namanya ekosistem, maka bakteri-bakteri tadi juga akan terdapat pada air kita ya. Sehingga disarankan agar mengganti akuarium paling banyak di 3/4 saja ya. Kemudian kita sisakan 1/4. Nah, di sana kan masih terdapat bakteri-bakteri baik tuh. Jadi nantinya bakteri-bakteri baik tersebut juga akan membantu untuk proses pembeningan air yang baru yang kita masukkan tadi. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat ialah proses penyalaan lampu. Untuk proses penyalaan lampu juga ada kaitannya dengan kejernihan air akuarium ya. Karena apabila kita melakukan proses penyalaan lampu secara terus-menerus, maka pada akuarium kita ini akan terjadi yang namanya green water, atau akuarium kita ini akan cepat sekali ditumbuhin oleh alga, apalagi kita jarang melakukan water change. Jadi dalam hal ini kita juga harus melakukan pembatasan penyalaan lampu. Sehari-harinya di sini saya hanya menyalakan lampu sebanyak 8 jam sampai 10 jam saja per 24 jam. Ya, itu bisa teman-teman sesuaikan saja nanti, misalkan mau dinyalakan di siang atau di malam, itu tergantung teman-teman, disesuaikan saja dengan selera teman-teman semuanya. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa faktor yang sangat berpengaruh sekali tentang bagaimana cara membuat air akuarium kita senantiasa jernih. Dan apabila teman-teman sudah bisa melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, saya yakin air akuarium teman-teman akan cepat bersih dan jernih, dan ikan teman-teman juga akan sehat selalu. Oke teman-teman, jadi saya rasa demikian saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini, yang sudah mengklik video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa didukung channel ini dengan cara di like dan di subscribe, dan dibagikan ke sosial media yang teman-teman punya semuanya. Akhir kata dari saya, sampai jumpa dan salam sukses selalu.